Dalam video ini, kita akan mengungkap makna spiritual sapi merah, hubungannya dengan ritual penyucian bait suci, dan mengapa banyak Rabi Yahudi percaya bahwa munculnya sapi merah adalah tanda akhir zaman yang sedang digenapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Galur Urip, di mana channel kami akan membahas seputar kiamat dan kisah Islami. Terus dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bagikan agar channel kami terus berkembang. Dan semoga kebaikan saudaraku dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah. Selain itu, marilah kita bersholawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai bahasannya. Bagi umat Yahudi, bait suci adalah pusat kehadiran Tuhan di bumi. Itu adalah tempat di mana Sekhinah atau hadirat ilahi bersemayam di antara manusia. Sebagai informasi, bait suci pertama dibangun oleh Raja Sulaiman atau Solomon sekitar tahun 957 sebelum Masehi. Namun kemudian dihancurkan oleh Babilonia atau Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi. Bait suci kedua dibangun kembali sekitar tahun 516 sebelum Masehi, namun kemudian dihancurkan oleh Romawi tahun 70 Masehi. Sejak kehancuran itu, bangsa Yahudi tidak pernah berhenti berdoa agar bait suci dibangun kembali. Setiap hari, 3 kali sehari dalam doa Amidah, mereka mengucap, "Semoga engkau membangun kembali bait suci di Yerusalem." Dalam Taurat dan kitab para nabi, Yesaya, Yehezkiel, Hagai, Zakaria, disebutkan bahwa di akhir zaman akan datang seorang raja dari keturunan Daud yang akan memulihkan kerajaan Siriwil dan membangun kembali bait suci. Bagi orang Yahudi, pembangunan kembali bait suci adalah tanda nyata bahwa zaman mesianik telah tiba, masa di mana dunia akan damai dan Tuhan akan memerintah dari Yerusalem. Membangun bait suci ketiga berarti mengembalikan tempat ibadah paling suci di bumi, memulihkan ritual korban persembahan atau korbanot seperti zaman Musa, menghadirkan kembali imam besar atau Kohen Gadol dan sistem pelayanan rohani, menyambut kedatangan Mesias yang akan memimpin seluruh bangsa menuju damai. Mereka percaya tanpa bait suci, dunia belum sepenuhnya kudus. Yang menjadi permasalahan adalah lokasi bait suci berada di tempat paling sensitif di dunia, yaitu Bukit Bait Suci, Temple Mount atau Har Habayit di Yerusalem Timur yang saat ini menjadi lokasi Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa, 2 situs suci umat Islam. Karena itu, setiap upaya atau wacana pembangunan bait suci ketiga langsung menimbulkan ketegangan politik dan keagamaan global. Namun, bagi sebagian kelompok Yahudi, pembangunan itu bukan sekedar keinginan, tetapi perintah Tuhan yang tak bisa ditunda. Beberapa organisasi Yahudi di Siriwil seperti The Temple Institute sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk membangun bait suci ketiga, seperti menyiapkan gambar arsitektur dan rancangan altar, membuat bejana suci, pakaian imam, dan alat ibadah sesuai dengan hukum Taurat, melatih para keturunan imam atau kohen untuk pelayanan di masa depan, bahkan telah menemukan sapi merah untuk upacara penyucian atau parah adumah. Mereka yakin
begitu kondisi politik memungkinkan, pembangunan bait suci akan dimulai dan Mesias akan datang. Pandangan akhir zaman atau eskatologi Yahudi. Dalam teologi Yahudi, pembangunan bait suci ketiga adalah titik balik sejarah manusia menuju dunia mesianik. Ketika bait suci berdiri kembali, dosa dunia akan disucikan, semua bangsa akan datang beribadah ke Yerusalem, dan kedamaian sejati akan meliputi bumi. Namun, bagi sebagian tradisi lain, termasuk Kristen dan Islam, peristiwa itu justru dianggap tanda besar menjelang akhir zaman yang mendahului munculnya konflik besar dunia. Kaum Yahudi ingin membangun bait suci ketiga dikarenakan itu adalah pusat iman dan kehadiran Tuhan, itu adalah pemenuhan nubuat dan janji Tuhan dalam Taurat, itu adalah tanda datangnya Mesias dan era perdamaian dunia. Namun, tersimpan potensi gejolak besar karena tempatnya sama juga disucikan oleh umat Islam dan Kristen. Bagi bangsa Yahudi, membangun bait suci ketiga bukan hanya mimpi. Itu adalah janji yang mereka yakini pasti akan digenapi, dan mungkin ketika batu pertama itu diletakkan, dunia akan tahu bahwa sejarah telah memasuki bab terakhirnya. Yerusalem, kota yang disebut suci oleh 3 agama besar dunia, namun di balik keindahan dan doa-doa yang terucap, tersimpan sebuah rencana besar yang oleh sebagian orang diyakini sebagai tanda munculnya Dajjal. Bangsa Yahudi kini tengah menantikan datangnya Mesias, sosok yang mereka percayai akan memulihkan kerajaan Daud dan membangun kembali bait suci ketiga di Yerusalem. Namun, sebagian ulama Islam memperingatkan bahwa sosok Mesias yang mereka nantikan bukanlah Mesias sejati. Dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal, sang pendusta besar yang mengaku sebagai penyelamat dunia. Segala persiapan kini telah dilakukan. Alat ibadah disiapkan, pakaian imam besar dijahit ulang, dan sapi merah murni telah ditemukan, semua demi penyucian kembali bait suci sebelum Mesias datang. Namun, bagi sebagian umat Islam, semua ini adalah pertanda fitnah besar yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari arah timur, lalu akan menetap di bumi Syam dan akan dikepung di gerbang Lot. Hadis riwayat Muslim. Bukankah Lot berada di tanah yang sama, tanah di mana bait suci ketiga tengah direncanakan dibangun? Apakah semua ini hanya kebetulan atau bagian dari skenario besar akhir zaman? Bagi kaum Yahudi, Mesias adalah pemimpin suci yang akan membawa kedamaian dunia. Namun bagi umat Islam, sosok yang mengaku Mesias yang menegakkan pemerintahan dunia di Yerusalem dan menguasai seluruh umat manusia dengan kekuatan ajaib. Dia adalah Dajjal. Ketika bait suci ketiga berdiri, mereka percaya Mesias akan muncul di dalamnya. Namun, menurut nubuat Islam, tempat itu akan menjadi pusat kekuasaan Dajjal, tempat ia mengaku sebagai Tuhan di muka bumi. Ia akan menguasai manusia dengan tipu daya, menyebarkan fitnah dan ilusi kekuasaan, hingga akhirnya oleh Nabi Isa alaihissalam di gerbang Lot, tak jauh dari lokasi yang sama. Ketika dunia menanti Mesias dan bangsa-bangsa berlomba memperebutkan Yerusalem, ingatlah, fitnah terbesar bukanlah perang, melainkan siapa yang kita sembah, apakah Mesias yang sejati
atau Dajjal yang menyamar. Bait suci ketiga mungkin akan berdiri dan dunia akan menyambutnya dengan penuh harap. Namun bagi orang beriman, itulah saat untuk berhati-hati karena fitnah terbesar umat manusia akan segera dimulai. Kuil ketiga atau bait ketiga adalah gagasan dan keinginan religius dalam agama Yahudi, khususnya bagi Yahudi Ortodoks, untuk membangun kembali sebuah kuil di Yerusalem. Kuil ini akan menggantikan kuil pertama dan kuil kedua. Bukan sekedar runtuhan arkeologis di bawah komplek Masjid Al-Aqsa, sebuah misi spiritual disusun rapi, melibatkan genetika sapi merah, penggalian fondasi batu, dan konstruksi teologis yang menablak batas keyakinan, geopolitik, serta nubuat. Proyek kuil ketiga menjadi semacam jantung tak kasat mata dari agenda panjang Zionisme di Palestina, dan dalam banyak tafsir akhir zaman Islam, ia diyakini sebagai panggung kemunculannya Dajjal. Dalam banyak literatur eskatologis Islam, Dajjal bukan sekedar simbol fitnah. Ia adalah figur nyata, bermata satu, mengaku sebagai Tuhan, dan akan muncul menjelang kiamat untuk menyesatkan umat manusia. Freemasonry dan Kabbalah. Narasi tentang bait suci bukan hanya hidup di Alkitab dan Talmud. Dalam tradisi Freemasonry, kuil Sulaiman adalah lambang rekonstruksi alam semesta oleh manusia terpilih. Dalam Morals and Dogma, karya Albert Pike, dijelaskan bahwa pembangunan kuil merupakan metafora dari proyek pencerahan manusia yang bersifat eksklusif dan tertutup. Pandangan ini kemudian diserap ke dalam filsafat Kabbalah Yahudi, khususnya Zohar, yang menyatakan bahwa hanya setelah kuil ketiga dibangun, tatanan ilahi atau Ein Sof akan turun ke bumi melalui Sefirot yang lengkap. Dengan kata lain, bagi kalangan spiritualis esoterik Yahudi, pembangunan kuil adalah panggilan langit yang harus diwujudkan secara konkret di bumi. Namun, dalam narasi Islam, inilah momen ketika Dajjal akan disambut dan menyatakan diri sebagai Tuhan di tanah suci. Ritual sapi merah. Pada tahun 2022, sapi merah yang diklaim memenuhi syarat Taurat dikirim ke Siliville dari peternakan di Texas, Amerika Serikat. Bagi kelompok seperti The Temple Institute dan Temple Mount Faithful, kelahiran sapi ini adalah pemicu kembalinya ritual kuno yang akan menyucikan altar kuil dan membuka jalan bagi pembangunan kembali bait suci. Namun dalam laporan investigasi Middle East Eye dan penelusuran Al Jazeera, proyek ini ternyata mendapat pendanaan dan dukungan dari jaringan Zionis evangelis yang tersebar di Amerika dan Eropa. Abu sapi merah dianggap tidak hanya mensucikan tempat, tapi juga menghapus jejak kehadiran Palestina, baik secara simbolis maupun struktural. Dalam konteks ini, sapi merah bukan hanya alat pemurnian, melainkan instrumen politis spiritual yang menyasar eksistensi umat lain. Yerusalem, benturan mesianis di tanah Palestina. Bagi rakyat Palestina, seluruh agenda pembangunan kuil ketiga bukan semata konflik agama. Ini adalah rangkaian panjang kolonialisme spiritual, di mana mitologi dan arkeologi dipakai untuk melegitimasi penjajahan dan pengusiran sistematis. Penggalian oleh otoritas purbakala Siliville di bawah Masjid Al-Aqsa telah memicu kerusakan struktural dan ketegangan terus-menerus. Narasi tentang kota suci ini kerap digunakan penguasa dari berbagai zaman untuk melegitimasi kekuasaan. Dari Herodes hingga Yerusalem dijadikan panggung,
di mana simbol-simbol keimanan dibajak oleh kepentingan kekuasaan dan mitologi digunakan untuk membatalkan hak sejarah rakyat Palestina. Jika Freemason melihat kuil sebagai rekonstruksi spiritual dunia dan Zionis Ortodoks menyebutnya sebagai rumah Tuhan, maka umat Islam sebagai titik api fitnah terbesar umat manusia. Inilah arena di mana Dajjal akan tampil membawa janji palsu, menabur ilusi, dan menyatukan kekuatan dunia dalam satu tatanan penuh dusta. Di bawah tanah Yerusalem, semua proyek ini telah bergerak diam-diam. Terowongan, penggalian, pendanaan, rekayasa genetika sapi merah, persiapan imam, dan altar emas. Dunia modern menyebutnya geopolitik, tapi bagi jutaan orang beriman, ini adalah nubuat yang sedang menjadi kenyataan. Demikianlah bahasan pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa kembali dengan bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.